D percaya diri. Busur. Oke. Afra bilang busur apa lagi? Yang bisa disimpulkan dari gambar tersebut. Sudut apa lagi? Busur, sudut apa lagi? Itu apa sih mercusuar? Mercusuar itu biasanya ngapain? Ngapain kalau? Itu ngapain dianya? Kerjanya apa? Iya, apakah dengan satu sudut yang berbeda atau berbeda-beda atau dia keliling atau seperti apa? Kelilingnya berupa bentuknya apa? Dari gambar tersebut adalah busur itu, gambar mercusuar itu salah satu gambar dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kalau namanya lingkaran itu pasti bola, tapi gak hanya bola, ya. Tuh contoh yang ada di dinding itu bola. Tapi gak semua lingkaran itu berbentuk bola. Kipas itu lingkaran. Tetapi apakah mercusuar berbentuk lingkaran? Tidak. Yang kita lihat adalah apa? Cara kerjanya seperti lingkaran. Berputar berapa derajat? 360. Sama halnya dengan lingkaran itu adalah 360 derajat. Bisa dipahami itu? Bisa. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih di benak kalian, ini belum masuk ke materinya ya, baru masih awal-awal. Ada yang mau ditanya? Apa bisa dipahami? Berarti sudah terbayang? Baik. Nah, di sini sebelum adanya GPS atau apa bahasa Inggrisnya? Ya, Global Positioning System. Yang ini mercusuar dibangun untuk menolong kapal bernavigasi sehingga tidak daerah yang diterangi oleh lampu mercusuar berbentuk daerah lingkaran. Karena dia berputar. Kemudian kapal bernavigasi dengan memanfaatkan perhitungan sudut yang akurat sehingga dapat berlayar dengan aman. Nah, kalau kagak ada begituan, apakah dia bisa jalan? Bisa. Tetapi nggak nabrak juga sih. Tidak tahu arah. Ya, kayak bangkok. Nah, kemudian lihat itu adalah gambar lingkaran. Nah, di titik tengah itu namanya mercusuar. Titik tengah busur. Titik tengah belajar di foto. Kalau itu jari-jari titik tengah itu juga titik pusat sebenarnya, dan kalau agak samping itu merupakan jari. Kemudian yang sudah harus sama, ya, bisa dia sudut lancip, sudut lebar, tentunya dia mesti mempunyai sudut dikatakan ruang alfa, ya, sudut merupakan ruang alfa. Nah, kemudian Jelas belajar di foto. nah, busur BC yang tadi garis BC dituliskan itu busur agak melengkung ya, agak melengkung busur BC. Besarnya BC ditentukan oleh besarnya segitiga BAC, yakni tadi sudutnya yaitu alfa. Dengan titik A adalah pusat dari lingkaran. Dan dari ini sebenarnya itu MPS itu sudah belajar. Ingat, harus diingat. Oke. Sampai di sini ada yang mau
Baik. Di sini dalam matematika sendiri sudut alfa disebut sudut pusat yang menghadap pada tadi garis BC dengan sudut pusat yakni sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dengan kaki-kaki yang merupakan jari-jari lingkaran. Kemudian itu gambarnya. Nah itu sudut itu yang ada tanda nol ada setengah. Kita disebut sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dengan kaki sudutnya berupa tali busur. Coba saya mau bertanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan yang kalian ketahui di kehidupan sehari-hari seperti apa lingkaran itu, kemudian apa manfaatnya. Yuk, siapa? Ayo maju, silakan. Ayo maju. Siapa ini? Bisa diceritakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan banyak sekali contoh-contoh lingkaran. Salah satunya adalah roda atau ban. Nah, roda atau ban itu bisa membuat motor atau kendaraan berjalan dengan cepat, bisa berjalan gitu kan. Nah, itu di kehidupan kita sehari-hari kita banyak menemukan tentang lingkaran. Salah satunya juga bola, kipas angin juga. Sini aku. Salah satu contoh lingkaran yaitu ini. Ini, depan reaktor ini bentuknya lingkaran. Ketika diputar, reaktor ini nanti jadi kayak burung gitu. Terus kalau misalnya diputar lagi, jadi jelas deh. Nah, itu manfaatnya. Jadi contoh untuk pekerja salesman. Dia sangat terbiasa tuh sepertinya ngotak-ngatik barang ya dengan menjelaskan sesuatu gitu ya. Baik, di sini ada yang mau ditanya? Apa dan bagaimana? Seperti apa? Sudah sedikit memahami? Sudah ada lingkaran ini seperti itu? Oke. Nah, kemudian apa kalian ingat apa yang dimaksud dengan tali busur? Bisa dibaca? Tali busur? Tali busur adalah itu namanya tali busur. Suatu titik pada lingkaran ada 3 gambar. Adakah perbedaan? Ada. Coba dilihat baik-baik. Apakah ada perbedaan? Ada. Apa perbedaannya? Ada garis X? Ada. Ada garis Y? Ada. Ada R? Ada. Ada O? Ada. Ada titik AB? Ada. Ada huruf P? Ada. Yang membedakan adalah letak titik. Ya, letak titik yang harusnya titik itu ditaruh di tengah, ini ada di pinggir, ada di luar, ada di samping, ada di samping, di dalam samping gitu kan ya. Nah, untuk yang P dalam huruf A, B dalam L, yang pertama titik P dan A, B terletak di dalam lingkaran, sehingga rumus yang akan didapat adalah L sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dengan lebih kecil dari R pangkat 2. R itu apa? Dari. Kemudian yang gambar kedua yaitu titik P, A, B terletak pada lingkaran L, sehingga A kuadrat plus B kuadrat juga sama lebih kecil dari R kuadrat. Itu berarti si titiknya berada tetap di lingkaran, tetapi dia tidak di luar dan tidak di dalam. Kemudian yang ketiga, itu titiknya berada di luar lingkaran. Baik, untuk lebih jelasnya, kan bentar lagi saya akan bagi kelompok. Ya, masuk ke tugas kelompok kita ada ice breaking. Kita ice breaking. Silakan berdiri apa duduk ya?
Kemudian dan bagaimana yang akan terjadi saat roda dijalankan, bisa kita pahami bahwa gambar pertama, sepeda yang memiliki roda berbentuk lingkaran ini akan saat sepeda dijalankan pastinya akan mulus sesuai dengan awasnya atau bagian jalannya juga akan mulus karena permukaannya rodanya berbentuk lingkaran. Kemudian gambar kedua yaitu dengan sepeda roda berbentuk segi empat, namun kita lihat bahwa